Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Semarang Rumah Kita bersama saya Sulis Esa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret lalu mengakibatkan sejumlah kabupaten dan kota terendam banjir. Tak terkecuali di kota Semarang juga ikut terendam banjir dengan ketinggian antara 20 hingga 1,5 meter. Namun berkat kesigapan dan kecepatan Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu, banjir di Kota Semarang dapat segera tertangani dengan baik. Program Semarang Rumah Kita akan menyajikan laporan bagaimana Wali Kota dan jajarannya menangani banjir di Kota Semarang. Selamat mengikuti. Hujan ekstrim dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah pada Selasa 12 Maret hingga Kamis 14 Maret 2024 lalu. Tidak terkecuali di Kota Semarang. Dampaknya sejumlah wilayah di kawasan Semarang Bawah terendam banjir, antara lain di Kecamatan Semarang Utara, Semarang Barat, Semarang Tengah, Genuk, Tugu, Gayam Sari, Pedurungan, dan wilayah lainnya. Genangan juga merendam kawasan wisata Kota Lama dan stasiun kereta api Tawang, Semarang. Akibatnya sejumlah perjalanan kereta api mengalami keterlambatan. Sejumlah jalan protokol juga tak luput dari genangan air. Warga yang bermukim di wilayah dengan ketinggian air cukup tinggi terpaksa diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Banjir yang menggenang di sejumlah wilayah menjadi perhatian serius Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu. Rabu pagi, 14 Maret 2024, Mbak Ita bergerak cepat turun ke lapangan meninjau lokasi banjir. Setelah lebih dahulu memimpin rapat koordinasi dengan beberapa kepala dinas. Bersama jajaran dinas terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang, dan beberapa dinas lainnya, Mbak Ita dan rombongan menemui langsung masyarakat bersama Forkominda. Kita ini kan ada di bawah di muara atau di pesisir pantai, dan wilayah dari mulai barat itu ada Kali Plumbon setinggi sampai 170, tapi berangsur-angsur turun karena itu sepertinya banjir kiriman dari atas, karena wilayah kabupaten tetangga ini terjadi hujan yang juga sama derasnya dengan di Kota Semarang. Kemudian Kali Plumbon ini sampai 170 yang biasanya hanya sekitar ketinggian 100 cm gitu. Kemudian tadi pagi sudah surut dan sudah tidak ada genangan lagi di wilayah Kali Plumbon. Kemudian di Madukoro ini juga karena airnya ini tidak bisa masuk ke Banjir Kanal Barat, karena Banjir Kanal Barat juga posisi airnya juga sangat tinggi sehingga mau dipompa pun ya airnya balik lagi gitu. Dan hari ini sudah kami pemerintah kota juga minta bantuan kepada Dinas Pusdataru Provinsi dan juga dari BPWS yang wilayah Kali Bodri. Itu ada juga untuk mobil pompa, sehingga di sana selain ada pompa, rumah pompa ada 2 ditambah ada 4 pompa portable, sehingga diharapkan bisa segera surut juga di wilayah wilayah Madukoro, Semarang Indah, Puri. Memang kendalanya juga adalah banyaknya sampah, sehingga memang harus diperlukan pembersihan. Dan tadi teman-teman tadi juga melihat setelah itu lari lagi ke wilayah Panggung Lor. Sebenarnya Panggung Lor ini tidak terdampak, tapi karena ada pecahan-pecahan pipa yang akhirnya dari air Kali Semarang ini masuk ke wilayah yang lebih rendah. Sebenarnya wilayah Panggung Lor itu saat ini juga sedang proses lelang untuk peninggian jalan. Jadi moga-moga setelah nanti ditinggikan tidak terjadi lagi. Di sana ada yang diungsikan ada sekitar 12 orang, kebanyakan lansia. Ya kalau kita kan semuanya sudah kita lakukan ya, maksudnya semuanya dengan pompa yang semua berjalan, kemudian tambah pompa portable, tetapi kan memang ini bersamaan tadi Pak Danlana mungkin bisa nanti ini ya menyampaikan Pak Danlana ini saat ini ketemu antara hujan seperti yang tahun lalu 2022 antara air hujan sama rob. Nah saat ini juga terjadi rob. Nah kemudian
Yang kedua tentunya bantuan-bantuan. Tadi mungkin teman-teman sudah melihat kami membuka pertama dapur umum itu ada di masjid, balai kota, kemudian ada beberapa titik dapur umum. Di dapur umumnya kita ada di Semarang Utara, kemudian di Kecamatan Gayam Sari, kemudian kalau Pedurungan kami di USM. Karena kalau di Kecamatan Pedurungan ini kan jauh ya, harus nyebrang juga, dan Kelurahan Lombosari Kulon kan juga kena dampak banjir sehingga dipindah ke USM. Nah, kemudian juga ada dapur umum di Genung. Tapi tetap selain dapur umum kami juga mensuplai untuk makanan siap saji, kemudian juga atau siap santap lah ya. Kemudian juga ada roti, ada aqua, dan tadi kami juga sudah berkoordinasi, saya sudah komunikasi, sudah kontak dengan Pak Gubernur dan juga Bu Menteri Sosial. Moga-moga nanti bantuan-bantuan juga bisa segera dikirimkan ke Kota Semarang. Tidak sekedar meninjau, Mbak Ita juga membawa bantuan logistik berupa air bersih, sembako, dan selimut yang dibagikan kepada warga terdampak banjir. Mbak Ita juga menginstruksikan jajarannya untuk membuka dapur umum dan posko-posko kesehatan. Mbak Ita bahkan melihat langsung proses memasak dan memastikan makanan yang diberikan kepada warga terdampak banjir terpenuhi gizinya. Wali kota perempuan pertama di Kota Semarang itu malah ikut membantu membungkus nasi bersama para relawan. Selain dapur umum di balai kota, dapur umum dan posko kesehatan juga didirikan di wilayah kecamatan yang terdampak banjir. Keberadaan dapur umum di kecamatan untuk mengirimkan logistik ke kelurahan dan warga yang terdampak banjir. Terkait penanganan pasca banjir, Mbak Ita menyebut telah meminta Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk melakukan inventarisasi dan mendirikan posko-posko kesehatan. Berkat kerja keras semua pihak, banjir di Kota Semarang cepat surut sehari setelah banjir besar menggenang. Meski demikian, Mbak Ita terus mendorong pemanfaatan pompa-pompa portable seperti penanganan banjir di Jalan Kaligawe dan sekitarnya yang memaksimalkan kinerja rumah pompa tenggang. Mbak Ita bersyukur banjir bisa berangsur surut. Tinggal wilayah Genuk yang merupakan titik bertemunya air yang bermuara di sana. Upaya yang dilakukan adalah dengan menambah mobil pompa untuk mempercepat pengurasan atau penyurutan air. Selain itu juga disampaikan oleh Pak Kalak BNPB ini kan pertama ada tanggap darurat, kemudian kan transisi. Transisi ini ada tadi mamnya ada relokasi, kemudian yang kedua ada mengenai infrastruktur, yang ketiga rekonstruksi dan rehabilitasi. Makanya alhamdulillah hari ini juga kami juga update pada teman-teman banjir yang ada di Kota Semarang ini sudah tinggal hanya di wilayah Genuk. Jadi hanya Genuk di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung, kemudian di bawah flyover, karena kemarin sebenarnya flyover ini mestinya bisa lebih surut, ternyata ada sisa-sisa material dari pembangunan flyover dan flyover itu sehingga menutupi jalan-jalannya. Kemudian juga belum adanya saluran yang untuk menjadi aliran pompa, sehingga kemarin saya berkoordinasi dengan Kepala BPJN sudah dilakukan penyudetan sehingga yang di bawah flyover ini sudah berangsur-angsur turun, dan tinggal yang ada di Dong Biru ini karena ada sudetan atau handicap yang ada di dekatnya Gebang Anom. Nah ini kita juga sudah lakukan untuk penambahan pompa karena dari pompa BBWS rusak. Sehingga ini memang perlu tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala BMKG, ini kan cuacanya ekstrim. Kita juga harus melakukan tindak lanjut itu juga harus ekstrim, sehingga selalu kami berkoordinasi agar wilayah di sana segera surut. Memang yang terakhir ada Trimulyo karena di sana ini kan kumpulannya air gitu ya, yang semuanya ngumpul sebelum masuk ke Seringin ini di Trimulyo. Tapi kemarin kami mendampingi Pak Kepala BNPB sudah sekitar tinggal 30-an senti. Moga-moga hari ini bisa segera tuntas, surut, dan bisa beraktivitas lagi. Sejumlah upaya yang dilakukan Pemkot Semarang dalam mempercepat penanganan banjir mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional misalnya mengapresiasi upaya yang dilakukan Pak Ita dan jajarannya dalam penanganan banjir, utamanya dalam penyediaan bantuan kepada warga terdampak banjir. Cepat tertanganinya banjir di Kota Semarang merupakan upaya konkret Pemkot dalam mengantisipasi banjir. Penguatan tanggul, pengerukan sedimentasi sungai, penambahan pompa, dan infrastruktur pengendalian banjir lainnya menjadi upaya nyata antisipasi terjadinya banjir. Mengantisipasi turunnya hujan deras di Kota Semarang dan wilayah lain di Jawa Tengah, BNPB telah melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Operasi TMC berlangsung selama 5 hari, mulai 15 hingga 20 Maret 2024. Teknologi modifikasi cuaca dilakukan lewat udara dengan menaburkan bahan semai melalui pesawat. Ya, tadi sudah bersama Bapak Kepala BNPB, Legend Suharyanto, di mana dilakukan proses atau inovasi ya TMC, yaitu teknologi modifikasi cuaca yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalaks bahwa sudah dilakukan Jumat, Sabtu, Minggu, dan 1 hari itu 3 kali sorti. 3 kali sorti, 1 sorti itu 1 ton. Jadi sehingga 1 hari itu 3 ton itu untuk modifikasinya. Dan ini dilanjutkan hari Senin, Selasa, Rabu. Tapi tadi Pak Kalaks menyampaikan kalau memang harus diperlukan lagi akan koordinasi dengan BMKG. Ya tentunya kami berharap dengan adanya ini Kota Semarang semakin tidak terjadi hujan atau curah hujan yang intensitas tinggi. Kami mewakili pemerintah Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang juga menyampaikan matur nuwun kepada Bapak Kepala BNPB, BMKG, kemudian seluruh jajaran dan beserta jajarannya yang begitu mensupport sehingga begitu terjadi banjir di Kota Semarang. Dan sebenarnya kan ini ramalan dari BMKG ini kan selama seminggu cuaca ekstrim, tetapi dengan modifikasi ini hujannya sudah bisa dikurangi. Kalau dari pagi sampai sore ini sudah tidak terjadi hujan, hanya tinggal malam hari. Dan ini kita harapkan saat ini sudah penanganan pasca banjir dilakukan dan moga-moga ke depan juga tidak terjadi hujan dengan intensitas ekstrim gitu. Dan sekali lagi kami matur nuwun pada Bapak Legend Suharyanto beserta seluruh jajaran dan juga BMKG serta Pak PJ Gubernur serta teman-teman para OPD atau teman OPD yang bahu-membahu bergotong royong sehingga alhamdulillah hari ini Kota Semarang sudah surut, tinggal hanya wilayah Genuk yang merupakan titik bertemunya air dari seluruh kecamatan berakhir di situ, sehingga ini upaya-upayanya sekaligus kita tambah mobil pompa yang mana ini untuk mempercepat pengurasan air atau penyedotan air dari wilayah Kaligawe, kemudian sedikit di Gebang Anom, Gebang Sari, dan di Dong Biru serta di Watermongen City dan Primul. Teknologi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengurangi turunnya hujan, sehingga operasi penanggulangan bencana banjir di seluruh Jawa Tengah bisa berlangsung efektif dan efisien. Setiap hari, pesawat terbang 3 kali sekali membawa bahan semai sebanyak 9 ton yang disebar di langit pesisir utara Jawa Tengah. Mewakili pemerintah Kota Semarang, Mbak Ita menyampaikan terima kasih kepada Kepala BNPB, BMKG, dan jajaran yang telah mensupport penanganan banjir di Ibu Kota Jawa Tengah. Pemirsa, demikian liputan kami dalam program Semarang Rumah Kita yang menyoroti penanganan konkret pengendalian banjir di Kota Semarang di bawah komando Wali Kota Hefarita Gunariyati Rahayu. Sampai jumpa dalam program Semarang Rumah Kita edisi berikutnya.